2.3 Coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Darwis dari SMP Negeri 8 Kota Palopo. Saya Diana dari SD 5 Sarnaik Kota Palopo. Dan saya Diswanti dari SD 63 Punjane Baru Kota Palopo. Selamat menyaksikan. Menggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Darwis. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya dengar hari ini Ibu mau melakukan coaching ya? Iya Pak, betul sekali. Ya baik Bu, sebelum kita melakukan proses coaching kali ini, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang nantinya melihat proses coaching Ibu dengan si coaching. Iya Pak, siap. Sebelum kita mulai percakapan ini, tentu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam proses observasi saya. Jadi agar ini juga tahu nantinya. Nanti untuk rubrik penilaiannya akan menjadi acuan saya, dan harapannya nanti dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu membangun kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentu Ibu juga sudah memiliki kompetensi dari coaching yang mana meliputi kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan tentunya juga sesuai dengan teknik rasa. Dan juga harapannya nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching nanti jangan lupa menerapkan rutin ya Bu, yaitu menetapkan tujuan, kemudian bagaimana nanti mengidentifikasi masalah, kemudian bagaimana mengusulkan aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Jadi itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati. Gimana Bu? Paham ya? Iya. Baik Bu, selanjutnya sebelum dimulai proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, boleh ya? Iya boleh, silakan Pak Darwis. Pertanyaan pertama Bu, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, ini saya nanti rencana Pak, di percakapan coaching nanti ini saya akan melakukan kehadiran penuh, terus ada mendengarkan secara aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbeda. Jadi ada 3 kompetensi yang dikembangkan, yaitu kehadiran penuh atau riset, kemudian pertanyaan, dan mendengarkan secara aktif. Nah, dari kompetensi yang sudah disampaikan tadi Ibu, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Rencana ini Pak Darwis, mungkin saya akan mencoba mengembangkan satu kompetensi mendengarkan secara aktif Pak. Karena dengan mendengarkan secara aktif ini, saya sebagai coach itu dapat membantu coaching untuk menggali ide-idenya sehingga menemukan solusi dari permasalahan apa yang akan saya. Baik, nah kita ke pertanyaan terakhir ini. Perihal indikator ketercapaian, menurut Ibu nih, kira-kira tolak ukur terkait indikator ketercapaian yang ini Ibu tuju dalam proses percakapan nanti ini apa? Menurut saya Pak ya, ada 2. Yang pertama itu dalam coaching nanti saya akan menerapkan hal secara menurut. Kemudian yang kedua itu saya akan menggali ide dari coaching itu sendiri agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang coaching hadapi. Di sini lebih mendengarkan secara aktif. Baik Bu, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait prosesnya yang diikuti oleh kita, kemudian ide-ide solusi dari coaching itu bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Baik itu hanya itu ingin saya tanyakan, dan selebihnya nanti setelah ini Ibu silakan memulai percakapan dengan coachingnya, dan
selain itu berharap proses percakapannya nanti itu bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator indikator yang sudah ditentukan tadi. Baik, sudah siap Bu? Iya, saya siap. Oke. Setelah ini kita nanti bertemu setelah proses konsentrasinya. Oke Bu, silakan dimulai prosesnya. Terima kasih Pak ya. Halo Bu Riswanti, apa kabar? Maaf ya, saya belum waktunya di ini. Ya. Nah, begini Bu Riswanti, saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Iya, baik Bu Darna. Apa yang Bu Darna mau ceritakan? Begini Bu Riswanti, akhir-akhir ini saya merasa itu peserta didik saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Antusias, Iya. Selain itu jumlah peserta didik saya itu mengerjakan jadi menurut Bu Diana ini dalam pembelajaran Bu Diana ini masih kurang antusiasnya dan termasuk tugas-tugasnya hanya setengah dari siswa itu yang mengumpulkan ya. Nah, jadi Bu Diana apa yang Bu Diana harapkan dari ini menurut saya mengharapkan solusi ya atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya di dalam kelas. Menurut Bu Diana nih, apa saja yang membuat murid-murid Bu Diana antusias dalam pembelajaran Bu Diana ini? Kalau saya ingat kembali ya, hal yang menyebabkan peserta didik saya itu kurang antusias adalah yang pertama pembelajaran yang sepertinya sedikit membosankan pasti ya. Nah, terlalu monoton, kemudian dominan saya itu terlalu banyak bicara di dalam kehidupan saya. Oh begitu ya Bu. Kira-kira ini yang membuat murid Bu Diana antusias dalam pembelajaran ini tadi saya itu pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. yang saya sependapat. Nah ini lanjut lagi Bu Diana tadi. Apa saja yang membuat murid Bu Diana itu supaya tidak bosan? Menurut saya pembelajaran harus terlibat, kemudian menggunakan aktif dalam pembelajaran, kemudian kita memberikan STP agar supaya pembelajaran lebih menarik. Ini Bu Diana ini harapannya kemudian harus dimasikan ditambah dengan penambahan game dan pembayaran Bu Diana ya, terus mungkin ice breaking juga dan ya. Terus lagi ini Bu Diana mengenai tugas-tugas tadi, katanya cuma setengah yang mengumpulkan tugas. Kira-kira apa penyebabnya sehingga murid-murid Bu Diana ini kurang antusias dalam mengumpulkan tugas di kelas ini? Kemudian karena tugasnya terlalu banyak jadi dan beri sebanyak pertanyaan, lalu saya memberikan suatu belajar yang beragam. Terus kalau boleh tahu nih Bu Diana menggunakan sumber belajar apa itu? Saya bisa menggunakan beberapa tekstil. Adakah sumber belajar selain buku tekstil? Saya pikir kalau masalah itu video, kemudian YouTube, saya tidak kayak begini. Kemudian juga kita menggunakan aplikasi yang terbaru sekarang di mana ada menggunakan seperti TikTok. Ya kekinian ya Iya, betul sekali. Betul sekali nih Bu Diana. Nah, saya yakin ini sebenarnya Bu Diana bisa menggunakan berbagai media pembelajaran ini sehingga membuat murid-murid di kelas Bu Diana itu bisa lebih antusias lagi. Nah, lanjut ini. Jadi sekarang nih Bu Diana, apa rencana Bu Diana supaya pembelajaran Bu Diana ini bisa sukses, masalahnya bisa diselesaikan? Iya. Yang pertama cara belajar yang masih Iya. Kemudian saya menggunakan sumber belajar yang video, ini dan bukan sekarang. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan bahkan besarnya. Iya betul. Jadi kemudian ini perlu merancang pembelajaran yang lebih mengasihkan ya, dari berbagai tambahan lagi seperti game, sepertinya dikasih belajar itu harus lebih banyak lagi. Bagus sekali ya rencananya Bu Diana, semoga sukses ya Bu. Oke lanjut nih Bu Diana tentang kira-kira dari segi apa komitmen yang Bu Diana akan rencanakan supaya siswa ini bisa sukses baik. Saya akan selalu memperkenalkan
Iya. Kemudian menggunakan banyak sumber belajar Iya. untuk menginspirasi materi sehingga peserta didik saya tidak perlu merdeka belajar sekarang dan saya akan membuat peserta bisa itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi terus kemudian juga bisa masuk paksa nama Luar biasa Bu Dana ya. Saya sangat mendukung yang komitmen yang Bu Dana akan lakukan. Dan akan selalu dengan dia supaya masalah itu Dana bisa terselesaikan yang mudah, semua berjalan lancar dan sesuai harapan. Iya. Terima kasih banyak Iya, sekali waktunya untuk sharing. Kemudian kita semua bisa menjadi guru yang selalu menjadikan untuk hari ini. Saya juga Terima kasih banyak. Baik Bu, Iya Pak. tadi sudah saya mengamati proses penyadapan ibu dengan si coaching yang terkait dengan proses coachingnya ini. Iya. Sudah ada beberapa catatan, namun perlu saya sampaikan Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh ya? Iya boleh Pak, silakan. Pertanyaan pertama Bu, Iya. apa yang ibu sudah lakukan tadi sama coaching dan apa yang sudah menjadi indikator atau tercapai dari proses percakapan kita tadi? Iya, tadi dari percakapan coaching saya dengan Bu Diana tadi ini, saya menerapkan pernikahan kreatif, terus memaksimalkan potensi apa yang dimiliki Bu Diana sehingga solusi dari masalah itu bisa tercapai dan bisa terselesaikan. Terus masalah kompetensi inti Pak, saya ini lebih berakal pada mendengarkan dengan aktif, sehingga dengan cara mendengarkan dengan aktif pada coaching yang saya lakukan tadi itu saya mampu menuntun sebagai coaching untuk mengeluarkan ide-ide terhadap permasalahan yang dihadapi. Iya. Jadi yang sudah ibu sampaikan tadi itu sudah sesuai dengan hasil apa yang saya dapat. Jadi itu sudah berikan sebuah prinsip sebagai pencerahan. Mungkin tadi ibu ketika ibu mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata ya. Kemudian ibu juga sudah melakukan proses prinsip kreatif di mana ibu sudah berusaha menggali aktivitas seorang coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi oleh si coaching. Kemudian ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot dan sudah memaksimalkan potensi seorang coaching. Dan tadi juga saya mengamati sudah sesuai dengan ide. Baik Bu, pertanyaan terakhir nih. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira nih potensi apa yang ini dikembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ini dari proses coaching tadi nih Pak yang saya lakukan dengan Bu Diana, mungkin saya akan lebih ke mendengarkan secara aktif. Dengan cara seperti itu mungkin menjadi salah satu cara agar kita sebagai coach mampu mendengarkan dengan baik sehingga ide-ide itu dari solusi dan masalah yang dimunculkan itu akan terselesaikan dengan baik pula. Jadi yang ingin dikembangkan kembali ini adalah mendengarkan secara aktif. Jadi ini nanti ketika seorang konsultan aktif di situ seorang coach bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa menstimulus seorang coach untuk menyampaikan pendapat atau apa yang dirasakan. Oke Bu, terima kasih kesempatannya, atas waktunya pada diskusi ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk mengembangkan diri khususnya Ibu Swanti. Oke, kita akhiri diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.